Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Muhammadiyah 1 Kudus yang pada pagi hari ini mengikuti presentasi yang nanti saya utarakan di ruangan ini. Namun sebelum itu saya pastikan dulu untuk sehat semua, nggih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada pagi hari ini sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini untuk mengikuti presentasi. Yang kedua kalinya, salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW semoga nanti kita dapat syafaatnya di akhir nanti. Yang ketiga kalinya, tidak panjang lebar, untuk pagi hari ini saya akan menyampaikan yaitu tentang aksi nyata yaitu di modul 1.4 yaitu tentang budaya positif, yaitu pengimbasan, pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Sebelum itu kami perlihatkan tentang Ki Hajar Dewantara yaitu di modul 1.1 yaitu tentang Ki Hajar Dewantara adalah seorang tokoh pendidikan di Indonesia yang memiliki pemikiran filosofi yang sangat kontekstual. Ia lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama asli Raden Mas Suwardi Surjaningrat. Pemikirannya didasarkan pada pandangan bahwa pendidikan harus relevan dengan konteks sosial dan budaya masyarakat di Indonesia. Dalam pendidikan, pentingnya pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang bersifat inklusif, yang tidak membedakan antara suku, agama, ras, dan golongan. Ia mengadvokasi hak setiap anak untuk mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Pemikirannya ini muncul dalam upaya Ki Hajar Dewantara untuk mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922 yang menjadi salah satu lembaga pendidikan modern pertama di Indonesia yang memberikan akses pendidikan kepada semua lapisan masyarakat. Selanjutnya adalah semboyan bahwa pendidikan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah ing ngaso sung tulodo, yang artinya di depan seorang pendidik harus memberikan teladan yang baik. Ing madya mamungkarso, artinya dari tengah seorang pendidik harus dapat menciptakan prakarsa atau ide. Yang terakhir adalah tumuri handayani, artinya dari belakang seorang pendidik harus bisa memberikan arahan. Ya, dengan adanya semboyan ini kita sebagai guru harus bisa melakukan semboyan ini karena dituntut untuk mendidik anak. Selanjutnya adalah strategi 3P, yaitu pembelajaran, pengajaran, dan pendidikan. Seorang guru dalam pembelajaran memberikan kesempatan bagi murid untuk berpendapat, membangun pemahamannya sendiri, dan berpartisipasi dengan kesepakatan kelas. Hal ini dapat membantu murid merasa lebih terlibat dan memiliki tanggung jawab dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah pengajaran, bahwa guru harus bersifat demokratis, tidak menjadikan murid sebagai kertas kosong, memanusiakan manusia, melatih murid dengan memberikan feedback dan membuat suasana kelas lebih nyaman. Dengan demikian, murid akan merasa lebih dihargai dan termotivasi untuk belajar. Dan yang terakhir adalah dari strategi 3P ini adalah pendidikan, bahwa
guru harus mempunyai pendidikan harus sesuai dengan prinsip yang mencakup asas trikon, yaitu puisi, penjaringan, pemerintahan, pembinaan. Hal ini dapat membantu murid memperoleh pengetahuan yang mumpuni secara intelektual maupun budi pekerti serta membangun bangsa. Untuk Bapak Ibu guru yang ada di SMP ini, apakah sudah menerapkan strategi ini? Sudah. Oh ya, terima kasih karena kita dituntut untuk melakukan strategi 3P. Selanjutnya adalah kegiatan positif yang disesuaikan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah kami, yaitu budaya 5S. Yang pertama adalah senyum. Kalau guru tanpa senyum, murid akan merasa sedih karena gurunya tidak bisa senyum, merengeng. Jadi diusahakan bisa tersenyum, wajib gitu ya. Yang kedua adalah sapa. Dengan adanya sapa, kita akan memberikan murid, kita sapa murid, murid akan merasa dirinya dihargai. Yang ketiga yaitu salam. Dengan adanya salam, ini akan memberikan kita contoh lebih baik kepada orang untuk melakukan salam. Yang keempat adalah sopan. Sopan ini kalau kita memberikan kata-kata sopan, guru harus memberi contoh, ya, sehingga murid akan mencontoh guru yang memberi sopan. Yang terakhir adalah santun. Santun juga ini harus kita tetapkan dan terapkan supaya murid juga bisa mencontoh guru menjadi lebih baik. Selanjutnya adalah guru penggerak seperti apakah saya? Ya ini kemarin saya juga mengikuti guru penggerak untuk menjadikan saya adalah guru yang selalu semangat belajar untuk melakukan perubahan, memiliki komitmen tinggi dalam menjadi pemimpin belajar yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif dan proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya, mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat kepada murid serta menjadi teladan dan agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil Pancasila. Jadi kemarin pada saat saya mengikuti CGP ini memang dituntut untuk mempunyai perubahan sebelum mengikuti guru penggerak, dan setelah mengikuti guru penggerak harus mempunyai perubahan dalam diri maupun di dalam sekolah, dalam pembelajaran. Selanjutnya, nilai apa saja yang saya kuasai di masa depan. Nah, ini termasuk di modul 3, 1.3, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Ya, kalau yang namanya berpihak pada murid, yaitu sebagai guru kita harus menuntun dan menjadi fasilitator bagi siswa untuk mengungkapkan pendapat, bebas membangun dan mengembangkan sendiri potensi pengetahuannya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman serta karakter yang dimiliki tanpa paksaan guru. Itu adalah berpihak pada murid. Karena murid sendiri kita ibaratkan sebagai benih. Kalau kita menanam padi, ya kita ibaratkan adalah benih. Benih ini nanti kalau kita rawat, kita disiram dan terus menjadi padi dan menguning, jadi kita kita panen. Ya seperti itulah kita ibaratkan seperti benih-benih padi. Selanjutnya adalah mandiri. Ya, guru harus selalu bersemangat untuk belajar sepanjang hayat karena pendidikan ini tidak mengenal waktu. Berani melakukan aksi, bertanggung jawab dan turun tangan secara langsung untuk melakukan perubahan positif untuk diri sendiri dan lingkungan. Reflektif yaitu aktif. Kalau kita tidak aktif dalam mengembangkan pembelajaran, kalau monoton, yaitu nanti anak-anak menjadi bosan ataupun jenuh.
terus-menerus gigih dalam memikirkan, mengevaluasi dan merencanakan apa yang telah dan sedang dan akan dikerjakannya di dalam kelas dengan seksama, serta mempertimbangkan tentang segala sesuatu yang dipercaya benarnya atau format tentang pengetahuan dengan alasan yang mendukungnya dan menuju pada suatu kesimpulan. Ya, pada saat kita belajar ataupun kita memberikan pembelajaran pada anak, kita harus memberikan di akhir pendidikan, kita harus bisa memberikan rangkuman atau kesimpulan sehingga anak itu menjadi yang belum jelas menjadi jelas. Selanjutnya adalah kolaboratif. Nah, kolaboratif ini memang penting sekali karena kita sebagai guru kita harus bekerja sama dengan rekan sejawat. Dengan adanya kerjasama ini kita akan mendapatkan masukan, ide, ataupun kita kekurangan apa atau kelebihan apa kita utarakan bersama dalam suatu forum. Itu bisa juga mendapatkan di MGMP maupun di MGMP ruang lingkup sekolah sendiri. Yaitu adalah kolaboratif, adalah kerjasama yang dilakukan oleh para guru untuk mencapai suatu tujuan tertentu, dalam hal ini khususnya dalam hal pengajaran, memaksimalkan proses kerjasama yang berlangsung secara alamiah di antara para siswa, menciptakan lingkungan pembelajaran yang berpusat pada siswa, kontekstual, terintegrasi dan bersuasana kerja sama. Itulah yang dinamakan kolaboratif. Ya, selanjutnya adalah pengantar inquiry atau inquiry apresiatif dalam pembelajaran 1.3 ini, yaitu tentang pengajaran inquiry apresiatif, yaitu disingkat IA, merupakan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Konsep IA dikembangkan pertama kali oleh David Koperger. Ya, di sini kita bisa melihat, yaitu menurut pendekatan ini dapat membantu membebaskan potensi inovatif dan kreativitas serta menyatukan orang dengan cara yang tidak dapat dilakukan oleh proses manajemen perubahan yang biasa. IA berfokus pada kekuatan yang dimiliki setiap anggota dan menyatukannya untuk mendapatkan kekuatan tertinggi. IA sendiri yaitu menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif dan pendidikan positif. Jadi ada dua, yaitu tentang psikologi positif dan pendidikan positif. Setiap orang memiliki positif yang dapat memberikan kontribusi pada keberhasilan. Inti positif merupakan potensi dan akses organisasi. Dalam implementasinya, IA dimulai dengan menggali hal-hal positif, keberhasilan yang telah dicapai, dan kekuatan yang dimiliki organisasi sebelum organisasi menapak pada tahap selanjutnya dalam mencapai perubahan. IA merupakan suatu filosofi, suatu landasan berpikir yang fokus pada upaya kolaboratif, menemukan hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu organisasi dan di dunia sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa depan. Inilah adalah inquiry apresiasi sebagai pendekatan manajemen kerja. Ya, yang model perubahan ini ada beberapa, yaitu tentang BAGJA. Ya. B sendiri yaitu buat pertanyaan utama. A. Ambil pelajaran. G. Gali mimpi. C. Jabarkan rencana. A. Atur eksekusi. Inilah tentang bagja. Ya, selanjutnya adalah tahap-tahap bagja, yaitu yang pertama adalah buat pertanyaan untuk define, ya, merumuskan pertanyaan sebagai penentu arah penelusur terkait perubahan yang diinginkan atau diimpikan. Yang A, ambil pelajaran atau discover, yaitu mengumpulkan berbagai pengalaman
positif yang telah dicapai di kelas maupun di sekolah, serta pembelajaran apa yang dapat diambil dari hal-hal positif tersebut. G, yaitu dari mimpi atau dream, ya, menyusun narasi tentang kondisi ideal apa yang diimpikan dan diharapkan terjadi di lingkungan pembelajaran. J, jabarkan rencana atau desain, merumuskan rencana tindakan tentang hal-hal positif, ya, hal-hal yang penting yang perlu dilakukan untuk mewujudkan visi. A, atur eksekusi atau deliver, memutuskan langkah yang akan diambil, siapa yang terlibat, bagaimana strateginya, dan aksi lain demi mewujudkan visi. Gimana Bapak Ibu, apakah ada masih paham ya? Ada paham ya? Oke, kita sedikit berolahraga biar kita tidak tegang, ya. Untuk bisa berdiri, Bapak Ibu, kita olahraga sebentar, ya. Iya. Berdiri di samping aja Pak Ibu, ya biar nggak tegang. Ya, cari tempat ya. Di sini kita gerak ya. Ya, kita coba. Ya. Kita tirukan. Ya, tirukan gerakan. Ya kan? Iya, yuk tangannya gerak. Iya, itu tadi senam sedikit ya. Gimana dulu dari senamnya? Seger ya, biar nggak terlalu spanen ataupun harus ya. Lanjut sebentar. Oke, ya sebentar lagi. Baik, kita lanjut tentang konsep inti budaya positif ya. Tadi kita sudah melakukan
refleksi dari materi modul 1.1, 1.2, 1.3, dan sekarang kita masuk ke 1.4, yaitu konsep inti budaya positif. Yang pertama adalah perubahan paradigma positif, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai kebiasaan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Selanjutnya adalah pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma ini yang baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran atau berdiferensiasi sehingga peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori fisiologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Ini adalah miskonsepsi tentang teori kontrol, yaitu tentang ilusi guru mengontrol murid. Ya, kita dituntut untuk seperti gambar ini, kita disuruh untuk bergerak ataupun digerakkan oleh yang di atas. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, itu bermanfaat bagi murid juga, ya, positif juga. Yang gambar sebelah kanan adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya, kita sebagai guru kita bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan rekan sejawat. Kita bisa mendapatkan kritikan ataupun masukan sehingga menguatkan karakter. Yang di bawah adalah ilusi bahwa seorang dewasa berhak memaksa. Ya, ini kalau kita sebagai orang dewasa atau di atasnya di bawah kita harus bisa mengontrol, tidak harus memaksa, karena memaksa itu tidak baik untuk anak-anak di bawahnya. Selanjutnya adalah merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Yang pertama adalah stimulus respon tentang dunia. Yang sebelah kanan adalah teori kontrol tentang dunia. Misalkan realitas atau kebutuhan kita sama, tapi di dunia realitas kebutuhan kita berbeda. Jadi ada perbedaan antara respon tentang dunia dan teori kontrol tentang dunia. Yang di bawahnya, yang kedua adalah semua orang melihat hal yang sama dan setiap orang memiliki gambaran berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tapi di tentang teori kontrol di dunia kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan atau gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Tapi kalau di teori kontrol tentang dunia, model berpikir menang. Sekarang masuk ke disiplin positif. Ya, disiplin positif dari kata disiplina. Dan di sini juga ada bulina. Bulina juga berarti kata-kata ini ya bulina bisa berarti disiplin, cocok dengan mapoknya yaitu BK. Ya, dengan teori ini ya, yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan
penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Di paling bawah ini sebagai pendidik ya, kita harus mempunyai posisi positif, yaitu sebagai tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya. Selanjutnya yaitu tentang nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh ini adalah nilai kebajikan institusi atau organisasi. Setiap organisasi mempunyai nilai kebajikan sendiri-sendiri yang diantaranya dalam profil pelajar Pancasila, yaitu mempunyai nilai kebajikan seperti beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbhinneka global, gotong royong, mandiri dan bernalar kritis dan kreatif. Itu adalah profil pelajar Pancasila. Sedangkan yang dari organisasi ibu atau primary year program atau disingkat PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keinginan tahu, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang ketiga yaitu dari organisasi IHF yang mempunyai karakter yaitu tentang kebajikan, yaitu cinta Tuhan dan segenap ciptaannya, kejujuran, amanah, diplomatis, hormat dan santun, dermawan, suka menolong dan gotong royong, percaya diri, kreatif dan pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan baik dan rendah hati, serta toleransi, kedamaian dan kesatuan. Itulah masing-masing dari organisasi mempunyai contoh kebajikan. Sedangkan kita yang kita gunakan adalah profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sebutkan bahwa di sekolah-sekolah yaitu yang kita lakukan adalah sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologi yang bertujuan untuk mempertahankan kehidupan dan kesehatan. Baik Bapak Ibu, dari tadi kita sudah mendengarkan paparan dan dari materi 1.1, 1.2, 1.3 dan ini adalah yang terakhir adalah 1.4. Nah ini nanti Bapak Ibu, ini saya kasih kebutuhan dasar tentang video, bisa dilihat dulu sebentar. Halo semuanya, di video kali ini Miss akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Nah, bisa ditanya apa kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan dasarmu sebagai manusia? Kemudian ada kebutuhanku makan, bermain, jalan-jalan. Nah, jadi apa itu kebutuhan dasar? Jadi kebutuhan dasar ialah segala sesuatu yang harus kita penuhi. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan biasanya memiliki tujuan. Nah, ketika tujuan dari tindakan kita tercapai, maka kebutuhan kita akan sesuatu tercapai juga. Contoh, misalnya, kenapa anak mengambil makanan teman? Oh, karena lapar. Ketika kalian lapar, kalian makan, maka kebutuhan kalian terhadap makanan tersebut terpenuhi. Kenapa harus makan? Ya karena saya harus hidup seperti itu. Berikutnya, nah di sini ada cerita, ya. Jadi cerita ini tentang seorang anak. Teman di sini berkata, kamu ini tadi terlambat, gangguin teman, sekarang buang sampah sembarangan. Aduh, bom satu saja buat gali, padahal sudah sering nasihat dulu. Nah, nama anak yang berbuat gali itu namanya bom.
Kemudian Bobo berkata, ya deh maaf lain kali tidak ulang. Nah kira-kira kenapa Bobo melakukan tindakan tersebut? Karena teringat setiap tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Kira-kira apa tujuan Bobo? Kenapa dia terlambat, mengganggu temannya, dan buang sampah sembarangan? Nah kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi sehingga Bobo harus melakukan hal tersebut? Kita cari tahu sekarang. Nah, jadi anak-anak, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, sini survival, lingkaran tengah. Survival artinya kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian ada juga kebutuhan dasar akan rasa cinta kasih sayang, belonging. Kemudian ada kebutuhan dasar akan kekuasaan atau pengakuan, power. Kemudian ada juga kebutuhan dasar akan kesenangan, fun, dan yang terakhir adalah kebutuhan dasar akan kebebasan, freedom. Ya. Nah, berikut penjelasan dari masing-masing poin 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, survival atau kebutuhan bertahan hidup. Setiap orang kalau ditanya, apa kebutuhan untuk bertahan hidup? Pasti makan, minum, sehat, kemudian punya rumah, kemudian merasa aman. Kalau tidak merasa aman, kita susah berlanjut. Contoh, kalau misalnya di situasi atau di tempat yang sering ada perang, orangnya tidak merasa aman, maka kebutuhan untuk bertahan hidupnya akan tinggi. Mereka harus mencari bagaimana caranya untuk bertahan hidup. Ketika merasa nyaman, maka kebutuhan bertahan hidup itu sudah terpenuhi. Nah, contohnya di sini, jika Bobo tadi melakukan misalnya terlambat ke sekolah, kasus yang pertama, karena dia harus membantu ibunya yang berjualan di pasar, maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dan harus dicari oleh Bobo adalah kebutuhan bertahan hidup. Kenapa? Karena dia membantu ibunya dulu berjualan di pasar supaya dapat uang, bisa beli makanan dan tidak kelaparan. Jadi ada tindakan atau ada penyebab dibalik tindakan Bobo terlambat ke sekolah, seperti itu. Nah, berikutnya yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang atau belonging. Contohnya seperti apa? Rasa menyayangi dan disayangi, memberi dan menerima perhatian, perasaan diterima dalam lingkungan, baik itu keluarga, sekolah maupun masyarakat, dan rasa menjadi bagian dari kelompok. Nah, jika Bobo melakukan kegiatan tadi, misalnya tindakannya tadi ya, tindakan terlambat, kemudian mengganggu teman, dan juga membuang sampah sembarangan untuk diperhatikan oleh temannya, dinasehati oleh gurunya, ditegur, karena tidak ada yang memperhatikan di rumah, maka kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi dalam diri Bobo adalah kebutuhan akan kasih sayang. Dia berharap jika dia melakukan tindakan tersebut terlambat, mengganggu temannya, dan juga membuang sampah sembarangan, guru akan memanggil orang tuanya. Jadi orang tuanya akan lebih memperhatikan Bobo. Bisa jadi itulah tujuan dari tindakan Bobo yang terlambat, mengganggu temannya, dan juga membuang sampah sembarangan yang melanggar peraturan tersebut. Nah, bagaimana jika misalnya jika Bobo sudah memiliki perhatian tersebut, maka kebutuhan akan kasih sayangnya sudah terpenuhi. Lalu yang ketiga adalah kebutuhan akan kekuasaan atau pengakuan, power. Seperti apa contohnya? Yang pertama, merasa diakui prestasi dan kemampuannya, didengar dan merasa berharga, dihormati, dipercayai, dan dapat memberi pengaruh kepada orang lain. Nah, jika misalnya Bobo melakukan tindakan tadi untuk membuat temannya misalnya, kenapa kamu ganggu teman? Dan temannya akhirnya takut, maka di sana Bobo memiliki kebutuhan akan kekuasaan, membuat temannya takut dan tidak berani melakukan kerja. Misalnya seperti itu. Contoh positif dari kebutuhan akan kekuasaan atau pengakuan ini, misalnya ketika anak-anak benar menjawab pertanyaan dari guru, kemudian gurunya mengapresiasi dengan bilang, kamu pintar, bagus, keren. Nah, di sana ada rasa senang. Ketika anak senang, merasa diakui, itulah kebutuhan kekuasaan atau pengakuannya sudah terpenuhi.
Lalu di sini yang keempat adalah kebutuhan dasar akan kesenangan atau fun. Nah, apa saja contohnya? Contohnya adalah kebutuhan dasar akan kesenangan bisa dalam bentuk bermain, kemudian iseng menjadi teman. Jadi senang anak-anak melihat ketika temannya ekspresinya lucu mungkin karena kalian disenangi atau jadi seperti itu. Suka bercanda, suka lucu, kemudian menikmati apa yang dilakukan. Ketika anak-anak melakukan sesuatu karena diperintah, disuruh, dipaksa, maka bisa tidak akan ada kesenangan. Jadi anak-anak akan mencari kesenangan. Contoh, Bobo anaknya jahil, suka sekali mengganggu temannya. Itu alasan kenapa dia mengganggu temannya untuk melihat ekspresi temannya yang lucu ketika dijahili. Maka kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi oleh Bobo adalah kebutuhan akan kesenangan atau fun. Yang terakhir adalah kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Tidak ada manusia pun yang suka dikekang. Ya, semuanya ingin merdeka. Nah, seperti apa? Pertama, ingin mandiri, bisa menentukan sendiri, memiliki pilihan, tidak ditentukan oleh orang lain untuk ini itu. Kemudian, tidak dikekang orang lain, artinya diatur dan suka mencoba. Nah, contoh di sini, kebutuhan akan kebebasan. Jika misalnya Bombong adalah anak yang tidak suka mengikuti aturan, dia tidak suka hanya buang sampah pada tempatnya, dia sukanya buang sampah ya dimana suka-suka dia. Maka di sana yang ingin dipenuhi oleh Bombong adalah kebutuhan akan kebebasan. Sayangnya tindakan Bombong ini negatif. Contoh positif dari kebutuhan akan kebebasan misalnya mandiri. Ketika anak-anak misalnya diatur harus belajar jam 9 pagi, padahal anak pengennya belajar jam 11 siang, karena jam 9 pagi tidak mau, karena saya masih ngantuk, jam 11 baru saya bisa belajar dengan fokus. Nah, ketika anak memiliki pilihan bisa memilih untuk belajar jam 11, di sana anak-anak sudah bisa memenuhi kebutuhan anak-anak akan kebebasan. Seperti itu, tidak dikekang, tidak diatur oleh orang lain. Nah, jadi itu tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Mulai dari kebutuhan dasar akan bertahan hidup, survival, kemudian kebutuhan dasar akan rasa kasih sayang atau belonging, kemudian kebutuhan dasar untuk merasa diakui, pengakuan, power, kemudian juga kebutuhan dasar akan kesenangan, fun, dan yang terakhir tadi kebutuhan dasar akan kebebasan atau freedom. Lalu bagaimana ketika akan belajar? Apakah harus ada aspek atau poin dari 5 kebutuhan dasar yang dipenuhi? Tentu. Lalu secara pribadi anak-anak masing-masing, menurut anak-anak, diri anak-anak, ya, apa kebutuhan dasar yang belum terpenuhi saat anak-anak belajar dan yang sudah terpenuhi saat belajar? Mungkin akan ada perbedaan kebutuhan dasar yang anak-anak belum maupun sudah penuhi saat belajar. Jadi mungkin Ayu misalnya, yang belum terpenuhi adalah rasa kesenangan. Kenapa? Karena pelajarannya membosankan. Sedangkan yang sudah terpenuhi apa? Pengakuan. Jadi setiap dia misalnya menjawab, diberikan apresiasi oleh ibu dan teman-temannya. Sedangkan misalnya Putra, kebutuhan dasarnya lain, ternyata yang belum terpenuhi malah sebaliknya, pengakuan. Kenapa? Karena setiap dia bisa menjawab, gurunya tidak memberikan apresiasi apapun, tidak bilang misalnya wah bagus, pintar. Kemudian sedangkan yang sudah terpenuhi adalah misalnya adalah rasa kesenangannya. Kenapa? Karena pembelajarannya menyenangkan sih, cuma gurunya kurang apresiasi gitu. Jadi setiap anak-anak akan memiliki perbedaan kebutuhan dasar yang belum maupun sudah dipenuhi ketika mereka belajar. Nah, untuk mengetahui agar bisa tahu apa kebutuhan dasar anak-anak yang sudah betul-betul dipenuhi ketika pembelajaran, maka anak-anak nanti akan mengisi lingkungan form sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi dan apa yang anak-anak rasakan, apa yang sudah saya rasakan selama belajar, apa yang belum ya. Oke, nah jadi demikian video kali ini tentang kebutuhan dasar manusia. Sampai berjumpa di video berikutnya. Ya, itulah tadi tentang
kebutuhan dasar dari paparan video ini. Apakah video itu kita bisa direkod di sekolah kita? Bisa ya, karena itu kan sebagai contoh tentang kebutuhan dasarnya adalah fokusnya pada murid, sehingga seperti yang dicontohkan adalah di Bogor ya, untuk membuat suatu perubahan dia harus melakukan sesuatu demi kepentingan sendiri maupun demi kepuasan, sehingga seorang guru bisa mengontrol ya. Di antara adalah 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Yang pertama adalah penguasaan, yang kedua adalah bertahan hidup, yang ketiga kesenangan, dan yang keempat kasih sayang dan rasa diterima, yang kelima adalah kebebasan. Nah, jadi sudah dicontohkan di video bahwa suatu perubahan itu harus dimulai dari diri sendiri. Selanjutnya yaitu tentang motivasi perilaku manusia. Motivasi ini mempunyai beberapa karakter, yang diantaranya adalah yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang pertama adalah tadi untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, bahwa suatu hukuman yang ditujukan kepada murid itu bisa berdampak bermacam-macam, bisa membuat dirinya siswa itu bisa menjadi aktif ataupun tidak aktif juga. Yang kedua yaitu bisa juga membuat diri siswa itu menjadi salah atau serba salah. Yang ketiga adalah menjadi pendendam, karena dengan hukuman itu tidak semua hukuman itu bisa diterima oleh murid. Padahal suatu hukuman itu yang pertama adalah bisa mendidik, yang kedua adalah bisa membuat rasa bersalah kepada anak, yang ketiga yang ingat aku pernah dihukum ini itu ya, sehingga anak-anak itu bisa merasakan. Yang kedua yaitu tadi imbalan atau penghargaan dari orang lain, sehingga anak itu apabila dikasih imbalan ataupun penghargaan ya, yang pertama bisa membuat dirinya bangga, yang kedua adalah membuat dirinya diiri oleh temannya, karena dengan adanya penghargaan itu anak itu bisa membuat dia bangga, yang kedua temannya bisa membuat iri. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, pada saat ini murid ingin menggulukan ini loh aku, inilah aku, sehingga anak itu bisa memberikan atau memberikan gambaran kepada orang lain, aku ini menjadi baik ataupun menjadi pintar itu akibat dari perubahan dirinya sendiri. Selanjutnya, nah ini dari tadi kita sudah melaksanakan pemaparan tentang apa itu disiplin ataupun makna disiplin. Ya, di sini apa itu makna disiplin? Ya, disiplin adalah yang berasal dari kata Latin. Disiplina tadi sudah saya utarakan. Selanjutnya yaitu disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan yang dia hargai. Namun dalam budaya kita makna kata disiplin telah berubah menjadi ya ini yang saya kasih ke merah itu ya, suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain mendapatkan kepatuhan. Jadi di sini disiplin ini itu harus dalam budaya kita pada zaman sekarang itu harus taat ataupun mematuhi tentang peraturan-peraturan yang diciptakan, yaitu kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai, namun atau mencapai suatu tujuan mulia. Disiplin sendiri adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai
diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Ya, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, karena disiplin itu belum tentu membuat anak itu benar ataupun gagal. Yang diantara adalah hukuman. Hukuman ini bisa menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Karena dengan adanya hukuman ini, kalau hukuman ini dilihat oleh teman-temannya, sehingga dia akan merasa tidak nyaman. Ya, tadi. Yang kedua adalah murid takut. Karena apa? Dengan hukuman itu murid menjadi takut dan merasa bersalah. Selanjutnya adalah penghargaan. Nah ini tadi yang saya utarakan tadi, yaitu tentang penghargaan. Penghargaan ini tidak efektif, merusak hubungan atau sifat iri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya sendiri. Ya, penghargaan ini belum tentu, dengan ada penghargaan ini belum tentu murid itu menjadi bangga. Ya, bisa juga merusak hubungan dengan temannya. Dan sebagai satu contoh, yaitu anak diberi penghargaan, dan kamu saya kasih reward karena kamu sudah menjawab pertanyaan dengan baik. Namun di salah satu sisi temannya juga menjadi iri. Karena apa? Oh, itu aja yang mendapatkan hadiah atau reward. Ya. Selanjutnya yaitu konsep disiplin dengan identitas sukses. Nah, yang tadi adalah gagal, sekarang adalah sukses. Konsekuensinya adalah penguatan jangka pendek. Ya, penguatan jangka pendek ini harus kepada murid memang harus dikasih penghargaan ataupun kesuksesan itu menjadi baik ataupun menjadi motivasi dalam belajar. Yang kedua adalah perlu monitoring berkelanjutan. Jadi tidak hanya sekali itu aja dia guru memberikan reward, tapi selalu dimonitoring. Ya, kemarin udah bagus, hari berikutnya kok bagus lagi, ya berarti kan ada peningkatan. Tapi kalau setelah kemarin bagus, kok hari ini jelek, ya otomatis kan ada perlu dipertanyakan. Yang ketiga adalah stimulus atau respon. Yang keempat, murid menghormati peraturan. Dengan adanya murid menghormati peraturan, itu akan membuat sukses ataupun membuat kedisiplinan di sekolah. Selanjutnya, kegiatan waktu untuk merenungi kesalahan. Dengan kalau kita mempunyai kesalahan, murid kalau tidak harus berpadu dengan belajar atau waktu, itu akan ketinggalan. Sehingga merenungi kesalahan itu akan membuat anak itu menjadi depresi ataupun malas belajar. Selanjutnya adalah restitusi. Ya, restitusi ini murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi dia akan bertanggung jawab, kemarin sudah melakukan kesalahan, harus mempunyai rasa bersalah dan harus diubah. Nah, contohnya yaitu tidak mengerjakan PR, terlambat sekolah, yaitu anak akan merasa dirinya bersalah dan harus juga hari-hari berikutnya harus berubah. Ya, yang kedua adalah fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Ya, ini sebagai guru kita harus memonitoring ataupun memberikan masukan, memberikan memberikan semangat pada murid sehingga biar dia selalu semangat dalam belajar. Yang ketiga, selanjutnya adalah teori kontrol atau dirinya memegang kontrol. Ini adalah untuk murid, kalau dia bisa menggerakkan ataupun mengontrol dirinya sendiri, itu akan membuat dirinya menjadi disiplin juga. Yang terakhir adalah murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Nah ini, kalau guru sudah memberikan motivasi, memberikan masukan, sehingga murid itu menjadi semangat untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kedisiplinan. Ya, konsep disiplin pendekatan institusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Pengertian institusi sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka
dengan karakter yang lebih kuat atau teori Goosen 2004. Ciri-ciri restitusi yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, tawaran, bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasar tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik, fokus pada karakter, bukan tindakan, fokus pada solusi. Restitusi adalah mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, ini adalah perbedaan suatu, misalkan contoh kasus, ya siswa sering tidak mengerjakan PR. Nah, ini seperti tadi yang saya utarakan, yaitu guru memberikan hukuman. Guru menghukum siswa tersebut hormat bendera selama 10 menit. Nah, ini adalah suatu hukuman yang kadang anak membuat jengkel ataupun membuat disiplin juga dari sini. Guru marah dan murid takut. Ini tidak akan menjadi suatu hubungan. Karena apa? Murid kalau sudah dibentak ataupun murid menjadi takut kalau pada saat pelajaran, sehingga murid itu bisa malas. Kemarin sudah disentak-sentak sudah gini. Nah, karena apa? Murid ini merasa takut. Konsekuensinya yaitu guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikenakan sebanyak 3 kali lipat. Nah, ini adalah contoh konsekuensinya. Guru tegas dan siswa menghormati peraturan. Dari restitusi sendiri, guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya. Ini adalah 5 posisi kontrol restitusi. Guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat rasa bersalah, guru sebagai pemantau, guru sebagai teman, dan yang terakhir adalah guru sebagai manajer. Sehingga 5 kontrol ini harus dikuasai oleh guru, sehingga dalam melaksanakan restitusi anak bisa terkontrol dengan baik. Selanjutnya kita tinggal sedikit ya, masih ada 4 slides ya, yaitu tentang keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa peraturan kelas aja? Ini perbedaannya adalah di mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor. Ya, sini adalah mengakui keyakinan kelas atau peraturan. Ya, yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Ini adalah sebagai contoh tentang keyakinan kelas atau peraturan kelas. Ya, di sini kegiatan membuat keyakinan kelas yang seperti yang sudah saya praktekkan kemarin, guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Yang pertama adalah berdiskusi tentang peraturan. Ya, kemarin pada saat seperti yang ada di contoh itu gambar itu, saya kemarin melakukan diskusi tentang peraturan sehingga anak-anak juga melakukan diskusi kepada teman-temannya. Selanjutnya adalah menyusun peraturan menjadi keyakinan. Ya, keyakinan ini dibentuk oleh siswa di dalam kelas dengan pengetahuan guru setelah hasil pembuatan peraturan kelas, yaitu menempelkan hasil karya keyakinan kelas di depan kelas. Tempel 1-1 ya, contohnya sudah ada di depan, itu sudah ditempel. Selanjutnya yaitu bagaimana membentuk keyakinan kelas. Yang pertama adalah lebih abstrak daripada peraturan. Yang kedua berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja biar mudah diingat dan yang dapat diterapkan di kelas. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Yang akhir adalah semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Ya, inilah contoh segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas kita sebagai guru. Kita harus menstabilkan identitas, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang kita lakukan. Validasi tindakan yang salah, semua pelaku memiliki alasan menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal.
Ini adalah segitiga restitusi. Dan yang ini adalah sebagai contoh kemarin yang saya lakukan untuk melakukan segitiga restitusi. Ya Bapak ini, ya. Ini adalah kemarin saya mengambil anak. Agar suaranya kayak ya itulah segitiga restitusi yang saya lakukan, dan dari semua ya dari materi-materi yang saya ajarkan apapun yang sudah saya presentasikan dari modul 1.1, modul 1.2, modul 1.3 dan modul 1.4 sudah saya paparkan. Dari tadi mungkin dari Bapak Ibu mungkin ada pertanyaan. Oh ya, dari Gugus. Terima kasih. Mohon izin bertanya Pak Iwan, karena saya masih agak sedikit bingung. Ya, tadi sudah dipaparkan mengenai segitiga restitusi. Nah, yang saya tanyakan, apakah setiap permasalahan yang dihadapi anak, terus kita bisa menuntut anak untuk menyelesaikan dengan menggunakan segitiga restitusi? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaan yang dilontarkan oleh Bu Gustiani. Akan saya jawab tentang pertanyaan tadi, yaitu bagian dasar segitiga restitusi, yaitu memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal menjadi untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu dan juga sebagainya. Jadi dalam melakukan tindakan kita harus juga memberikan penguatan ataupun baik diri sendiri maupun kepada murid, sehingga murid itu tidak merasa takut ataupun merasa tersisihkan dengan masalah yang dia hadapi. Gimana Bu? Ya, kasih aplaus kepada ya, terima kasih teman-teman masih banyak pada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Untuk selanjutnya, sebelum saya tutup, mari kita baca bersama-sama. Jadi saya sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.